Kita kembali lagi dan kita masuk di pelajaran hari Selasa dengan judul Gulungan yang Termeterai. Kalau kita buka di dalam Yesaya 29 ayat 11 dan 12, di situ dikatakan, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini menarik nih, karena orang yang baca dia akan langsung bilang, ya saya nggak bisa, itu termeterai. Tapi orang yang nggak bisa, ya saya nggak bisa baca gitu kan. Apa maksud dari ini? Kita lihat di dalam Wahyu 4 dan 5, di situ ada disebutkan mengenai gulungan kitab yang termeterai, dan tidak ada seorang pun, satu makhluk pun di surga yang tidak dapat yang dapat membukanya. Bahkan di ayat 4 dikatakan Yohanes itu dia menangislah dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Jadi kita bayangkan seorang yang ada di tahta, lalu ada 24 tua-tua, lalu ada 4 makhluk yang melambangkan malaikat-malaikat, dan banyak malaikat yang ada di surga. Tidak ada seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu. Bahkan Yohanes sekalipun gitu kan. Mungkin Yohanes adalah salah satu yang disebutkan Yesaya, saya tidak dapat membaca. Saya tahu, mungkin ya saya nggak tahu itu termeterai atau enggak, tapi saya nggak bisa baca. Nah, lalu ceritanya berlanjut ketika berkatalah seorang dari tua-tua itu kepada Yohanes, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Ini materainya bukan cuma 1, ada 7. Ya, 7 lapis gitu ya, istilahnya kayak kalau misalnya saya bayangkan surat-surat kerajaan yang kalau dikirimkan kemana gitu harus ada capnya gitu ya. Capnya biasanya paling cuma 1. Ini ada 7. Ya, jadi abis buka yang pertama, ada lagi yang kedua. Buka yang kedua, ada lagi. Kayak bungkus kado gitu ya, kalau koran isi 5. Kan ada tas dengan dompet isinya 5 kan. Kayaknya ada lagi dalamnya. Ada lagi. Iya, benar. Nah, di situ dikatakan bahwa anak domba. Datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah ke-4 makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi apa sih sebenarnya gulungan kitab yang termeterai? Kita bisa baca di pelajaran kita hari Selasa. Singkatnya, gulungan yang termeterai berisi misteri Allah sehubungan dengan rencananya untuk menyelesaikan masalah dosa dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kenapa disebut misteri? Kenapa disebut ini masalah yang pelik gitu? Kalau kita mungkin sekarang kita karena baca Alkitab kita mengerti gitu ya, Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Tapi saya membayangkan di surga begitu ada dosa, makhluk-makhluk dan malaikat-malaikat yang tidak pernah mengenal apa itu dosa gitu ya, dosa pelanggaran hukum Allah, mereka bingung, ini harus diapain nih? Kita nggak pernah menghadapi sesuatu yang seperti ini. Kalau misalnya kita ampunin, berarti kita melanggar hukum. Sedangkan hukum adalah satu istilahnya yang menjalankan sistem gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kalau kita langsung musnahkan dia, berarti juga menghancurkan kasih yang secara karakter Allah adalah kasih. Tuhan adalah kasih gitu. Jadi kita harus gimana nih? Ini ada suatu misteri, dan ternyata di dalam gulungan kitab itu dijelaskan lah
bagaimana misteri untuk menyelesaikan masalah dosa, yaitu Yesus sendiri harus menjelma menjadi manusia, mati untuk menebus dosa. Tambahan pendeta. Nggak tahu teman-teman sekarang masih ada atau enggak. Dulu zaman saya SMA, SMP, SMA, ada namanya cerber dengan cerpen. Cerita pendek dengan cerita bersambung. Lalu berubah menjadi telenovela. Sekarang kerennya sinetron. Perhatikan, di akhir cerber, sinetron, telenovela, ceritanya itu gantung. Penasaran. Berikutnya gimana sih? Kalau kita kalau kita perhatikan buku Daniel dan Wahyu seperti cerber, cerita bersambung. Karena di Daniel pasal 12 ayat yang ke 8 ya, ayat 8 dengan ayat 13 itu gantung ceritanya. Kan Daniel nanya, apa sih akhirnya ini? Udahlah, nanti aja lah kamu tahu. Karena cerita itu mengerikan, Daniel tuh ketakutan. Gimana ini? Sama seperti ya baca cerber, cerita bersambung, lalu telenovela, lalu sinetron. Kita bagaimana emosional kita dipengaruhi oleh film itu, oleh bacaan itu, karakter siapa yang kita senangi? Atau karakter siapa yang kita jadi panutan? Kalau karakternya antagonis, ya kita pun akan terbawa di akhir itu antagonis gitu. Tapi kalau karakternya kita tuh seorang yang hero di situ, kita akan mengharapkan hero itu akan menang. Jadi Daniel sini berpikir, gimana ini ya? Siapa yang menang ini? Siapa ini? Karena kan banyak kesusahan di sini yang binatang-binatang yang mengerikan lah. Seolah-olah anak domba itu belum kelihatan kuasanya di situ. Yang paling hanya kambing domba, lalu yang tanduknya paling sebagainya. Selebihnya kan naga, 4 binatang yang muncul dari ini kan mengerikan itu. Tapi begitu masuk buku Wahyu, khususnya pasal yang keempat ini kan boleh terbuka satu-satu. Pertama dibuka, sebetulnya berkuasa di bumi ini anak domba Allah. Lalu yang akan membuka itu ya yang punya hak siapa? Ya anak domba Allah itu. Kenapa? Karena sudah menang. Gitu. Itu poin per poin. Yang kedua, kenapa itu seolah-olah digantung? Karena akan menunggu proses penyaliban. Yesus kalah atau enggak di sana kan itu masih menjadi rahasia kan gitu. Kalau dibuka di sini tiba-tiba Yesus, nah ini andai-andai saja. Udah dibuka di sini Yesus di sana kalah. Gimana lagi cerita? Dibuka di situ menang, setan bilangnya kan udah diatur. Jadi nanti dilanjut lah. Oke, ini cerber ya. Cerber. Kita sambung setelah yang satu ini.